Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjut informasi di pagi hari ini. Mudik menggunakan mobil listrik kini bukan lagi menjadi masalah. Menjelang mudik Idul Fitri 2026, PT PLN Persero terus memperkuat infrastruktur pengisian daya di sepanjang koridor Surabaya hingga Bali. Langkah ini diambil guna menjamin para pemudik tetap nyaman berkendara tanpa perlu khawatir kehabisan daya di tengah jalan. PT PLN terus memastikan kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur mudik Jawa hingga Bali menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto melakukan pengecekan langsung sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di sepanjang koridor Surabaya hingga Denpasar, Bali, guna memastikan layanan pengisian daya kendaraan listrik siap melayani masyarakat. Pengecekan tersebut dilakukan bersama jajaran Direktorat Retail dan Niaga PLN dengan meninjau beberapa titik SPKLU di rest area maupun lokasi strategis di jalur utama perjalanan menuju Bali. Adi mengatakan kegiatan pengecekan ini merupakan langkah PLN untuk memastikan seluruh infrastruktur pengisian kendaraan listrik dalam kondisi optimal menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Di sini kita akan memastikan kesiapan dari teman-teman PLN, timnya Mbak Ella, manajer UP3 Bali Utara, sekaligus beliau ini sudah menyiapkan dari sisi personel itu 3 kali shift gitu ya, 1 hari, artinya PLN dalam anjungan Betutu ini standby 24 jam dalam melayani pelanggan yang rekreasi ataupun mudik ke Bali. Secara nasional, PLN bersama mitra telah menyediakan 4.769 unit EV charger yang tersebar di 3.078 lokasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Infrastruktur tersebut terdiri dari berbagai tipe pengisian daya, mulai dari ultra fast charging, medium charging hingga standar charging yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Untuk mendukung periode mudik Lebaran 2026, PLN juga menyiapkan 1.681 unit SPKLU yang tersebar di 994 lokasi jalur mudik di wilayah Sumatera, Jawa hingga Bali. Seluruh SPKLU tersebut didukung oleh lebih dari 5.000 petugas siaga yang berjaga selama 24 jam dalam 3 shift guna memastikan pelayanan kepada pengguna kendaraan listrik tetap berjalan optimal. Jadi di Anjungan Betutu Gilimanuk ini juga ada 180 kW yang ada 2 nozzle, bisa dipakai dua-duanya bagi 2 kendaraan mobil. Kemudian di sebelahnya juga ada 22 kW, itu juga bisa dipakai. Biasanya Wuling yang pakai. Kemudian di sebelahnya juga ada 6 untuk SPKLU roda 2. Jadi kendaraan roda 2 bisa ngecas banyak 6 kendaraan. Selain memastikan kesiapan infrastruktur, PLN juga menyiagakan SPKLU Mobile dan Emergency Charging untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami pengguna kendaraan listrik di perjalanan. PLN terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi tersebut, pengguna kendaraan listrik dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU terdekat, merencanakan perjalanan dengan fitur Trip Planner, hingga memantau antrian pengisian daya secara real-time melalui fitur Antre EV. PLN sangat siap baik dari sisi infrastruktur ketenaga listrikan, kemudian sarana prasarana pendukungnya tentunya, karena bagaimanapun juga pengisian daya listrik menggunakan untuk EV ini ya, tentu terintegrasi dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Oleh karena itu bukan hanya kesiapan listriknya, tetapi aplikasi PLN Mobile ini konektivitasnya juga kita siapkan, terus kita perkuat agar tidak ada kendala apapun bagi penggunaan EV ini dalam melakukan pengecasan mobil listriknya. PLN juga memperkuat pengembangan SPKLU Center di berbagai titik strategis untuk memastikan perjalanan kendaraan listrik jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Saat ini jarak antar SPKLU Center di jalur Trans Jawa telah dipadatkan dari sebelumnya sekitar 300 km menjadi sekitar 150 hingga 200 km, sehingga semakin memudahkan pengguna EV dalam melakukan perjalanan antar kota. Karena dari segi efisiensi segalanya itu sudah dimudahkan. Pertama dari segi maintenance itu sangat mudah sekali. Dari segi charging saya berharap mungkin akan ditambah SPKLU seperti di Hayamuruk lainnya juga. Oke, yang kedua, nyaman dan ramah sekali digunakan di kendaraan kota. Kesiapan infrastruktur kendaraan listrik menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.